perbaikan, silakan diperbaiki segera mungkin. Oke, silakan. Siapa yang bisa pimpin? Fahri mungkin? Silakan Fahri untuk memimpin diskusi ini. Iya Pak. Tapi sebelumnya itu saya juga mau presentasi di hari ini Pak, karena kebetulan pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa untuk mengulang kajiannya seperti itu. Ya, mungkin yang lain dulu ya, sebelum Anda ya. Iya Pak, ini ada 5 orang, Kak Dewi Astuti, Andi Sultan Alauddin, Fatwatul Ikhwan, Ahmad Jabal, dan saya Pak. Mungkin Oke, Kak silakan. Fajar Aswad bisa memimpin. Ya, nanti secara berurutan saja, langsung semua presentasi di 10 menit per orang. Setelah itu baru kita diskusikan ya. Silakan. Iya, baik Pak. Oke. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman terkait kajian seni rupa lokal. Yang pertama adalah presentasi dari Kak Dewi Astuti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak, Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Izin share screen. Namun sebelumnya Bapak izin saya mematikan kamera Pak, karena saya lagi di Tidore, kebetulan jaringan tidak bagus. Jadi izin matikan kamera Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu kain tenun perempuan Amatua Kajang. Kain tenun mohon maaf Pak. Ya. Izin, mohon maaf, saya ulangi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu kain tenun perempuan Amatua Kajang. Latar belakang kain tenun perempuan Amatua Kajang. Seni rupa lokal merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan cara hidup suatu komunitas. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, penting untuk melakukan kajian terhadap seni rupa lokal agar tidak tergerus zaman. Salah satu bentuk seni rupa lokal yang unik dan syarat akan makna adalah kain tenun tradisional masyarakat adat Amatua Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kain ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga mempresentasikan filosofi hidup, sistem kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat adat Kajang. Kajian terhadap kain tenun Amatua menjadi penting untuk menggali nilai-nilai estetis, simbolik, kultural yang terkandung di dalamnya. Sejarah dan perkembangan kain tenun Amatua. Seni tenun di wilayah Sulawesi Selatan telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, dan kain menjadi bagian penting dari sistem sosial dan ekonomi masyarakat di Kajang. Tradisi menenun berkembang secara khas terpisah dari pengaruh luar, karena masyarakat adat Kajang, khususnya kelompok Kajang Dalam, secara sadar menolak
modernitas, dan mempertahankan kehidupan tradisional. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun, khususnya dari ibu kepada anak perempuan, sebagai bagian dari pendidikan budaya keluarga. Meskipun sangat sederhana dari segi visual, keberadaan kain tenun Amatoa telah melewati zaman dan menjadi simbol konsistensi budaya masyarakat Kajang. Sampai saat ini, bentuk dan penggunaannya hampir tidak mengalami perubahan, mencerminkan keteguhan masyarakat terhadap adat leluhur mereka. Nilai filosofis yang terkandung dalam kain tenun Amatoa berakar dari sistem nilai masyarakat adat Kajang yang disebut Pasang Rikajang. Pasang adalah petua atau ajaran leluhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Nilai-nilai utama dalam Pasang meliputi kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, dan hidup selaras dengan alam. Beberapa nilai filosofis penting dalam kain Amatoa yaitu yang pertama, mase-mase atau kesederhanaan, kedua, keselarasan dengan alam, ecocentric world the view, tiga, ketundukan pada adat dan leluhur, yang keempat, simbol kesatuan dan identitas kolektif, lima, spiritualitas dan sakralitas. Kemudian selanjutnya makna dan simbolisme. Yang pertama, untuk motif tenunnya, meskipun kain tenun Kajang cenderung polos dan tidak penuh motif seperti tenun dari daerah lain, beberapa pola sederhana kadang muncul dan motif tersebut tetap memiliki makna, yaitu garis-garis horizontal atau vertikal melambangkan arah hidup yang lurus, keteraturan, dan keseimbangan dalam hubungan sosial dan spiritual. Kedua, polos tanpa motif justru mencerminkan kedalaman makna, kesederhanaan, dan menolak kemewahan yang dianggap bertentangan dengan nilai adat. Kemudian yang kedua, untuk warna dominan hitam yang memiliki makna yaitu yang pertama, kesederhanaan dan kerendahan hati. Masyarakat Kajang sangat menjunjung tinggi prinsip hidup sederhana, dikenal dengan istilah kamase-masea. Yang kemudian kehidupan dan kematian. Hitam melambangkan kehidupan yang menyatu dengan alam serta kematian sebagai bagian dari siklus alam. Ketiga, kesakralan dan spiritualitas. Hitam juga dianggap sebagai warna suci dan sakral yang memiliki hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Turi Akrakna. Kemudian tantangan dan peluang pelestarian. Seiring dengan perkembangan zaman, seni rupa lokal seperti kain tenun Amatoa menghadapi berbagai tantangan, namun juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan pelestariannya. Yang mana tantangannya adalah yang pertama, modernisasi dan perubahan gaya hidup. Generasi muda mulai tertarik pada gaya berpakaian modern dan melupakan tradisi. Kedua, kesulitan bahan baku alami. Tanaman pewarna dan kapas lokal semakin sulit didapat akibat perubahan ekosistem. Yang selanjutnya, minimnya dokumentasi dan pendidikan formal. Tradisi menenun banyak diwariskan secara lisan dan tidak terdokumentasi secara akademik. Yang keempat, kurangnya promosi dan perlindungan hukum. Belum banyak upaya dari pemerintah atau lembaga budaya untuk mematenkan atau perlindungan kekayaan intelektual ini. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama, potensi ekonomi kreatif. Jika dikembangkan dengan pendekatan etis dan kolaboratif, kain Amatoa bisa menjadi produk unggulan dalam pasar etnik dan pariwisata budaya. Kedua, pengembangan pendidikan budaya lokal di sekolah, dimasukkan sebagai materi pembelajaran seni dan budaya. Ketiga, kolaborasi dengan desainer lokal dan nasional, mengadaptasi kain di dalam produk busana modern tanpa merusak nilai tradisionalnya. Dan terakhir, dukungan kebijakan pemerintah dan LSM. Program pelestarian budaya dan pemberdayaan perempuan bisa menjadikan seni tenun sebagai alat pembangunan komunitas.
Selanjutnya, untuk proses pembuatannya, kain tenun Amatoa berkembang dalam lingkungan yang sangat tertutup terhadap perubahan. Proses pembuatannya masih mempertahankan metode tradisional. Untuk membuat tenunan kain kajang terlebih dahulu harus disiapkan adalah alat tenun gedogan. Alat tenun gedogan memiliki kelemahan yaitu kecepatan produksi sangat lambat dan sulit untuk membuat kain yang panjang dan lebar. Umumnya, alat tenun gedogan digunakan untuk kain-kain yang relatif pendek, meskipun alat tenun gedogan ini mempunyai keterbatasan dalam kecepatan dan kapasitas. Akan tetapi, dari keragaman motif maupun proses yang dipakai sulit ditandingi dengan alat tenun mesin. Kedua, bahan yaitu benang. Bahan yang harus disiapkan berupa benang putih yang terbuat dari kapas dikenal dengan benang katun. Untuk satu lembar kain menggunakan benang 10 gulung. Kemudian yang ketiga, teknik pembuatan tenunan akan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, pemberian warna atau anyila. Penyelupan benang yang masih putih disiapkan benang sebanyak 10 gulung untuk satu sarung. Pencelupan benang pada pewarna alami dicelup sesuai warna alami yang dihasilkan dari daun tarum yaitu warna hitam selama 10 hari. Kemudian dibilas sampai air bilasan menjadi jernih 10-12 kali. Setelah itu dijemur dengan bambu panjang diterik matahari. Setelah benang kering, maka akan dilakukan proses desain pencukitan dengan menggunakan lidi sesuai dengan motif yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, penghanian. Penghanian adalah pembuatan benang lungsi, biasa disebut penghanian, yaitu pengaturan dan penyusunan jumlah benang lungsi sesuai panjang dan lebar kain yang akan dibuat sesuai desain. Kemudian yang ketiga, pembuatan benang pakan. Pembuatan benang pakan yaitu menggulung benang pada alat paturung yang akan dipergunakan sebagai benang pakan. Benang pakan merupakan pengisi benang lungsi pada saat menenun. Terus selanjutnya itu menenun. Proses menenun memerlukan waktu 1 hingga 2 bulan lamanya untuk satu lembar kain. Di dalam proses menenun ini, benang lungsi dimasukkan ke alat tenun melalui sisir tenun dan handle utama pada rangkaian kain yang membentuk pola simetris dan diisi oleh benang pakan dan benang berwarna tambahan, benang emas atau perak. Proses penenunan dimulai dari benang pakan dimasukkan dengan menggunakan alat yang bernama pelleting. Sedangkan untuk mempermudah benang pakan yang ada di pelleting masuk ke lungsi teropong didorong melewati benang lungsi. Setelah benang di pelleting lewat baik benang katun maupun benang emas ataupun benang limar, maka dilakukan penenunan dengan menyentak benang dengan belirah yang dibantu dengan sisir tenun. Kemudian yang proses terakhir yaitu penggarusan. Penggarusan adalah untuk mengilapkan kain yang telah ditenun dilakukan dengan menggunakan rumah keong atau baorang, yaitu menggosok-gosok kain tenun di atas papan yang lebar, garusu, sehingga permukaan kain menjadi berkilau. Sarung yang digarusu diperuntukkan untuk pesta. Selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung dalam pembuatan tenunan sarung kajang. Dalam pembuatan tenun sarung kajang ada faktor yang menghambat mendukung untuk membuat tenun tersebut, yaitu yang pertama faktor penghambat dari faktor dari dalamnya, yaitu pembuatan tenunan ini tidak membuat tenunan dengan skala banyak karena masyarakat di sana membuat tenunan merupakan pekerjaan sampingan saja dan tidak dipasarkan keluar daerah. Hanya untuk kalangan orang tertentu saja yang membeli tenunan ini, seperti keluarga dan kerabat dekat. Demikian pula bahan baku, yaitu benang, tidak banyak diperjualbelikan di lokasi pertenunan. Faktor penghambat dari luar yaitu pembuatan tenunan ini
Orang-orang dari luar Tanah Toa umumnya tidak berminat untuk membeli sarung tenunan tersebut karena harganya terlalu mahal dan sarung tersebut kemungkinan besar jarang dipakai walaupun ada acara-acara tertentu. Kemudian untuk faktor pendukung ada dua, dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam yaitu tenunan tidak bekerja dalam satu kelompok tetapi dikerja per individu. Orang amat tua mengajari anak gadisnya menenun karena tenunan ini sudah turun-temurun dikerjakan oleh setiap anggota keluarga. Alat-alat yang dipakai dalam tenunan ini masih dikatakan alami karena alat tersebut dibuat oleh setiap anggota keluarga. Dan pewarna benang, daun tarum juga diambil di sekitar area Amatoa. Dan orang-orang Amatoa mempunyai keterampilan sendiri. Selain sarung yang dihasilkan oleh industri rumah tangga tersebut, masyarakat menghasilkan baju leleng atau baju hitam dan pas sapu, kain hitam yang dililitkan di kepala. Faktor dari luarnya yaitu salah satunya transportasi. Karena bahan penambah untuk membuat tenun dibeli dari luar Amatoa, seperti pewarna benang. Karena bukan cuma benang hitam yang diperlukan, ada juga benang yang tertentu seperti warna hijau atau gahu dan warna merah atau eja. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari Kak Dewi Astuti Abdullah terkait kain tenun perempuan Amatoa Kajang. Selanjutnya adalah presentasi dari Kak Andi Sultan Alauddin dengan tema presentasi adalah Kajian Seni Rupa Lokal dan Nusantara, Balak Lompoa, Goa, Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, oke. Perkenalkan, saya Sultan Alauddin dari Pendidikan Seni Rupa. Terima kasih atas kesempatannya juga dari Bapak dosen pengampu, Pak Dr. Pangeran. Oke. Untuk presentasi ini, tinggal saya share dulu. Tapi izin share ya. Apakah presentasinya sudah kelihatan? Iya, sudah Iya, kelihatan. Kak. Iya, oke. Oh ya, baik. Baik. Oke. Kali ini untuk mata kuliah kajian seni rupa dan lokal dan Nusantara, yaitu yang saya teliti adalah Balak Lompoa di Goa, Sulawesi Selatan. Oke, kita perkenalan dulu. Balak Lompoa, rumah kebesaran Kerajaan Goa. Balak Lompoa merupakan rumah adat dan istana Kerajaan Goa yang terletak di Sungai Minahasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dibangun pada tahun 1936, Raja Goa ke-35, rumah ini berbentuk rumah panggung khas Bugis Makassar yang seluruhnya terbuat dari kayu. Nama Balak Lompoa berarti rumah besar dalam bahasa Makassar, menggambarkan fungsi rumah ini sebagai pusat pemerintahan, simbol kekuasaan, dan tempat tinggal raja. Kini Balak Lompoa berfungsi sebagai museum budaya yang menyimpan berbagai peninggalan kerajaan seperti benda pusaka, senjata, dan simbol kebesaran Goa. Bangunan ini menjadi sumber penting kajian seni rupa lokal, khususnya dalam ornamen, ukiran, ragam hias, dan filosofi arsitekturnya. Ya, unsur-unsur seni rupa yang ditemukan itu berdasarkan foto dokumentasi. Kebetulan saya turun langsung ke lapangan. Ada beberapa unsur seni rupa yang terlihat meliputi bentuk geometris, ada persegi 4, lonjong, organis, kayak sulur daun, dan bentuk figuratif gitu, seperti ayam jantan. Terus warna itu dominasi warna coklat gelap, hitam dari bahan kayu dan besi, menunjukkan keanggunan dan kekuatan gitu.
tekstur alami dari ukiran kayu yang terlihat jelas pada bagian tangga, balkon, dan dinding. Gitu. Untuk ruangnya sendiri, pembagian ruang dan posisi ornamen menunjukkan struktur sosial dan fungsi simbolis. Seperti ini contohnya. Gitu. Ada beberapa dokumentasi yang saya dokumentasikan beberapa minggu lalu. Motif dan ragam hias itu, yang pertama motif geometris. Kalau saya lihat dari sini ada apa sulapa gitu. Tampak pada papan dinding kotak berpola, maknanya itu melambangkan 4 unsur kehidupan dalam kepercayaan Bugis kuno, yaitu api, air, udara, dan tanah. Simbolismenya itu menandakan keseimbangan alam semesta dan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Ringkasnya seperti itu di motifnya. Terus ragam hias unsur seni rupa yang selanjutnya itu ada di motif fauna, yaitu berbentuk di bagian pagar itu ada ayam jantan tampak pada gerbang tangga masuk, terus maknanya melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan kesiapan menghadapi tantangan. Simbolisme ayam jantan adalah simbol tokoh pemimpin dalam masyarakat yang harus waspada dan bijaksana. Terus yang selanjutnya itu di sini, ini sumbernya dari Balai Dinas Kebudayaan Goa, motif fauna kepala kerbau yang di ujung di bagian atasnya gitu, puncak atapnya. Ragam hias pada puncak atap dipahat menyerupai kepala kerbau berwarna hitam, dipasang pada puncak atap bagian depan dan belakang rumah, induk serta bagian depan dan belakang serambi. Kepala kerbau melambangkan persatuan, artinya bahwa raja sebagai pemilik rumah dapat mempersatukan dan melindungi rakyatnya. Itu. Kepala kerbau juga melambangkan keadilan, maksudnya seorang raja harus bersikap adil dalam menjalankan pemerintahannya. Terus ada lagi selanjutnya, yaitu motif flora. Dia seperti sulur dan daun pada pasak kayu. Ukiran motif flora seperti sulur, daun, dan kuncup bunga terlihat pada bagian pasak kayu. Motif ini diukir membentuk alur melengkung yang halus dan teratur. Maknanya itu melambangkan kesuburan, pertumbuhan, dan keberlanjutan hidup. Simbolismenya itu sulur dan daun menggambarkan kehidupan yang terus tumbuh dan berkembang seperti tanaman. Motif ini mencerminkan filosofi hidup Bugis Makassar, Bugis utamanya di Makassar, yang menghargai keterikatan antara manusia, alam, dan leluhur. Diletakkan di pasak kayu sebagai penguat struktur rumah, menunjukkan bahwa nilai kesuburan dan kesinambungan adalah fondasi kehidupan dalam budaya lokal. Gitu. Motif flora ini juga menambah keindahan visual di rumah adat tanpa menghilangkan fungsi struktural dalam elemen bangunannya itu sendiri. Analisis letak ragam hias itu ada beberapa juga yang ada di tangga utama dipenuhi ragam hias seperti lambang transisi dari luar ke ruang suci keluarga atau kerajaan di bagian dalamnya. Pagar, balkon, dan serambi tempat ornamen yang memperlihatkan status sosial pemilik rumah. Dinding utama menjadi simbolik yang menyimpan falsafah hidup, terutama pada bagian kotak berpola apa sulapa. Makna budaya dan filosofis, ornamen ini tidak hanya dekoratif, tetapi menyimpan nilai adat, struktur sosial, dan spiritualitas. Ragam hias yang ada merupakan bagian dari identitas etnis Goa dan di suku Bugis dan Makassar yang menempatkan keharmonisan keturunan serta penghormatan kepada leluhur sebagai nilai utama. Ornamen ini tidak sembarang ditempatkan, tetapi dipilih dan ditata sesuai dengan nilai simbolik dan fungsi dalam adat itu sendiri. Di sumber daftar pustakanya ada beberapa juga, dan dokumentasi pribadi semua fotonya beberapa. Ya, itu mungkin presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari Kak Andi Sultan Alauddin mengenai kajian seni rupa lokal dan Nusantara, Balak Lompoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya adalah kita akan mendengarkan presentasi dari Saudara Fatwatul Ikhwan terkait Maudhu Lompoa, yakni mengkaji nilai-nilai dari sisi kesenirupaan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bisa tolong diperbesar sedikit. Ya.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian saya, yaitu modul Lompoa mengkaji nilai-nilai dari sisi kesenrupaan. Next. Untuk masyarakat Takalar sendiri sudah familiar dengan apa itu dibilang modul Lompoa. Tapi untuk teman-teman yang dari di luar Takalar mungkin belum familiar. Jadi apa itu modul Lompoa? Modul Lompoa adalah tradisi keagamaan dan budaya terbesar di daerah Cikoang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Berasal dari kata maulid atau Lompoa, yaitu besar. Tradisi ini bermakna maulid besar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Aidi pada tahun 2017. Modul Lompoa menyatukan ajaran Islam dengan nilai lokal, menjadi simbol identitas masyarakat Cikolang. Tradisi ini memiliki dua fungsi utama, sebagai ekspresi spiritual melalui simbol-simbol religius seperti syair atau pujian atau rate, kalau kita menyebutnya itu rate. Makanan seperti bakuk maudu atau replika perahu yaitu julung-julung, serta sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial melalui kegiatan kerjasama sesama komunitas. Modul Lompoa mengandung nilai historis, religius, sosial, dan simbolik yang penting sebagai warisan budaya. Namun tantangan modernisasi dan komersialisasi berpotensi mengubah makna tradisi ini di masa kini. Next. Untuk sejarah modul Lompoa itu sendiri tidak terlepas dari dua faktor, yaitu adanya Islamisasi di Sulawesi Selatan dan juga pengaruh kekuasaan kerajaan Gua Talo. Untuk Islamisasi Sulawesi Selatan itu modul Lompoa adalah tradisi masyarakat Cikoang yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini berasal dari ajaran Syekh Jalaluddin Al-Aidid, ulama keturunan Yaman Selatan yang lahir di Aceh dan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-22 yang datang dari Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Ia memperkenalkan perayaan Maulid dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan rakyat, seperti berkumpul dan berdoa bersama. Selain itu, sebagai perayaan keagamaan, modul Lompoa juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual antar warga. Untuk pengaruh kekuasaan kerajaan Gua Talo sendiri, Syekh Jalaluddin dia juga memperkuat dakwah Islam di Cikoang setelah menikahi di acara Daeng Tamami putri dari Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Abdul Qadir Karenta Ri Buratne. Ia mengajarkan tauhid, adab kepada Nabi, dan ibadah sesuai syariat. Sering waktu Mauduk Lompoa berkembang dari perayaan keluarga kecil menjadi acara besar yang melibatkan ribuan orang dari berbagai daerah, memperkerat ikatan sosial dan dari berbagai daerah, sosial dan spiritual, serta menjadi simbol penting dalam kehidupan religius dan budaya masyarakat Cikoang. Next. Untuk perkembangan Mauduk Lompoa sendiri ada 3, yaitu dari fokus keseniannya. Dulu estetika lebih menekankan kepada fungsionalitas dan kesederhanaan, sementara sekarang berfokus pada ekspresi artistik dengan hiasan yang lebih rumit dan warna-warni. Untuk pengaruh budaya dan ekonomi, dahulu Mauduk Lompoa dilaksanakan secara gotong royong, sedangkan ada pengaruh ekonomi yang lebih besar seperti penggunaan jasa untuk menggiling padi dan pembuatan peralatan. Untuk peran teknologi, dulu Mauduk Lompoa hanya dikenal dengan masyarakat lokal. Kini teknologi digital dan media sosial memungkinkan tradisi ini dikenal lebih luas. Next. Untuk proses pada Mauduk Lompoa itu sendiri ada terbagi 2 tahap, yaitu tahap persiapan, yaitu dilakukan secara gotong royong dan religius untuk menjamin kelancaran dan kesafranan acara. Yaitu ada yang pertama, yaitu dinamakan mandi safar atau jenis sapara. Yang kedua ada mengurung ayam atau anyongkok kanre. Yang ketiga ada menggiling padi atau adengka ase. Yang
4 ada memanaskan kelapa atau atana kaluku. Yang kelima ada memasak nasi setengah matang atau anyong kolok kanre. Yang keenam ada menyembeli ayam atau mulunjangan. Yang ketujuh ada menusuk telur atau duk bayau. Yang kedelapan ada membuat replika kapal pinisi yaitu julung-julung. Yang kesembilan ada membuat hiasan tambahan seperti kayak tepa-tepa atau pasulung. Yang ke-10 ada membuat keranjang atau aparek baku. Next. Di tahap pelaksanaan ini merupakan acara yang penuh makna atau spiritual atau budaya, yaitu yang pertama ada pengisian bakul atau ammone baku. Yang kedua ada menghias peralatan atau belo-belo kanre maudu. Yang ketiga ada membawa peralatan atau angangkara kanre maudu. Yang keempat ada penyerahan atau penerima kanre maudu. Yang kelima ada pembacaan rati atau asikiri. Yang keenam ada menjamu tamu atau toana. Dan yang terakhir ada pembagian keranjang atau ambage kanre maudu. Next. Nah, untuk yang saya pilih di sini analisis makna dan simbolismenya, yang saya pilih ada dari semiotika. Jadi semiotika adalah sebagai teori komunikasi, teori komunikasi. Teori semiotika, komunikasi memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan pada sistem tanda, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk membagi makna dan melintasi kesenjangan dan terjadi antara sudut pandang subjektif. Yaitu yang pertama ada Charles Peirce. Dia mendefinisikan semiotika ilmu umum tentang tanda. Dan juga ada Roland Barthes, yaitu menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan yang mengambil berbagai sistem tanda seperti subnatis, batasan, gambar-gambar sebagai macam gestur, berbagai suara musik, berbagai objek dan menyatukan dalam sistem significance. Lanjut. Metode kajiannya saya pergi di lapangan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yaitu studi pustaka atau library research dan juga survei lapangan atau field survey. Analisis semiotika pendekatan Charles dengan pendekatan Charles Peirce dan Roland Barthes, yaitu studi pustaka menelaah berbagai literatur yang relevan termasuk artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian dan komunikasi akademik. Charles Peirce dia membagi tanda menjadi 3, yaitu ikon, indeks, dan juga simbol. Kalau Roland Barthes dia membagi analisis tanda sebagai 2 tingkat, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos masyarakat setempat. Next. Nah, untuk analisisnya saya mengambil beberapa objek yang sekiranya bisa dianalisis secara seni rupa. Karena terlalu banyak prosesinya, jadi saya mengambil 5. Yaitu yang pertama ada julung-julung atau replika kapal pinisi yang dihias sebagai artistik berdasarkan teori dari Peirce. Bentuk fisiknya menjadi ikon karena menyerupai kapal sungguhan. Ia juga merupakan simbol karena memiliki makna religius yang telah disepakati secara kolektif. Kapal sebagai kendaraan dakwah dan perjalanan spiritual. Dari sisi Barthes sendiri, denotasinya adalah miniatur kapal, namun secara konotatif dia melambangkan perjalanan dakwah dan kearifan lokal. Pada tatanan mitos, julung-julung menjadi narasi simbolik tentang identitas masyarakat pesisir yang menggabungkan tradisi maritim dan nilai keislaman dalam ekspresi visual. Next. Untuk
Yang kedua ada aparek baku atau keranjang. Keranjang ini terbuat dari daun lontar yang dihiasi warna-warni, juga membuat lapisan makna untuk dalam sinetika Pierce. Keranjang ini adalah ikon karena bentuknya sebagai wadah. Tampak jelas simbol karena menggunakan sebagai persembahan sebagai nilai spiritual, dan indeks karena keterkaitannya secara langsung dengan fungsi praktik membawa makanan. Sementara itu menurut Barthes, denotasinya adalah keranjang hias, namun konotasinya menampilkan keindahan dari pengabdian serta rasa hormat terhadap tamu dan Tuhan. Dalam mitosnya sendiri, baku menjadi representasi estetika dari praktik memberi, menunjukkan bagaimana seni rupa tradisional menyatu dalam laku ibadah. Yang ketiga ada anodok bayau atau menusuk telur. Jadi di sini objeknya adalah telurnya, yaitu dia dihias menjadi simbol visual lainnya. Untuk teori dari Pierre sendiri menyebutkan sebagai ikon karena bentuknya yang nyata. Simbol warna merah, salah satunya ada simbol warna merah menyimbolkan harapan. Sedangkan Barthes membaca denotasinya sebagai telur berwarna cerah. Konotasinya adalah telur ini adalah lambang kehidupan dan kemakmuran. Pada tingkat mitos, telur menjadi simbol spiritualitas dan spiritualitas domestik, harapan perempuan dan kemakmuran rumah tangga, di mana warna sebagai sarana visual menciptakan mitos dan keberkahan. Next. Yang keempat ada tepa-tepa atau pasulung. Tepa-tepa dan pasulung yakni anyaman dari daun kelapa dan berfungsi menutupi dan melindungi keranjang kue atau seserahan, menampilkan keahlian seni rupa tradisional. Pierce sendiri memandang sebagai ikon karena bentuknya mencerminkan fungsi pelindung. Indeksnya itu karena langsung digunakan untuk membungkus makanan, dan simbolnya mengandung nilai dan kesakralan. Barthes sendiri membaca denotasinya sebagai anyaman dengan konotasinya adalah kesucian dan perlindungan, dan dalam mitosnya sendiri anyaman ini menjadi narasi harmoni antara manusia dan alam dan Tuhan, menunjukkan bahwa unsur alam tak sekedar digunakan tetapi juga dihormati melalui seni. Yang terakhir ada belo-belo kanre maudu. Ada belo-belo kanre maudu, yaitu menghias peralatan prosesi seperti keranjang, julung-julung dengan bunga kertas, serta kain berwarna mengandung lapisan makna yang mendalam. Dalam pendekatan Pierce, ornamen ini adalah simbol karena maknanya dibentuk oleh norma dan nilai budaya yang religius. Menurut Barthes sendiri menyatakan bahwa secara denotatif ini hanya ornamen hias, namun konotasinya menampilkan ekspresi kegembiraan kolektif dan penghormatan terhadap sakralitas acara. Mitosnya itu yang terbentuk adalah bahwa keindahan visual merupakan bagian dari kesucian, bahwa menghias adalah bentuk ibadah dalam konteks estetika lokal. Next. Ini sumber-sumber yang mendukung dalam pengajian saya. Oke, next. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari Saudara Fatwatul Ikhwan mengenai Maudud Lompoa. Dan selanjutnya adalah presentasi dari Saudara Ahmad Jabal terkait perahu pinisi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada Ahmad Jabal? Ada je, Pak. Nah, bukakan dulu presentasiku, Fajar. Oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya, yaitu tentang perahu pinisi sebagai warisan budaya maritim Kabupaten Bulukumba. Next. Perahu pinisi adalah salah satu warisan budaya maritim yang paling terkenal, kapal tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad oleh masyarakat Bugis Makassar untuk berlayar dan berdagang di Nusantara. Kapal ini menjadi simbol keahlian teknis masyarakat maritim Indonesia yang berhasil menciptakan perahu tahan ombak dan angin tanpa teknologi modern. Perahu pinisi bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2017, memperkuat posisinya sebagai salah satu kebanggaan bangsa. Next. Adapun sejarah perahu pinisi adalah warisan budaya maritim yang berasal dari Sulawesi Selatan, terutama dari komunitas Bugis Makassar di Kabupaten Bulukumba, yang telah menjadi simbol keunggulan pelayaran Nusantara sejak abad ke-14 atau 14 Masehi. Sejarahnya tidak terlepas dari legenda Sawere Gading, yaitu tokoh dalam epik Lagaligo. Belum Pak. Sawere Gading adalah nama seorang putra Raja Luwu dari Kerajaan Luwu Purba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejarah awal mulanya dimulai dari Sawere Gading yang melakukan perjalanan ke Cina untuk mencari jodoh. Sesampainya di sana, ia menikahi seorang wanita yang bernama Wei Chudai. Setelah sekian lama mengembara di Cina, dia pulang dan di tengah perjalanan perahunya terkena badai besar di daerah Tanjung Bira dan kapalnya hancur terbagi 3 bagian yang dimana lunasnya terdampar di Pantai Ara, tiang layar terdampar di Bira dan lambung kapal terdampar di Pantai Lemo-Lemo. Setelah itu 3 bagian kapal itu dari 3 daerah tadi digabung atau dirakit menjadi perahu pinisi dan menjadi tradisi budaya di Bulukumba sampai sekarang. Next. Perkembangan perahu pinisi. Dulu nilai kesenian pada perahu pinisi sangat lekat dengan kehidupan spiritual dan budaya masyarakat pembuatnya. Setiap ukiran dan bentuk kapal dikerjakan dengan tangan secara teliti, syarat akan simbolisme dan makna filosofis yang diwariskan secara turun-temurun. Namun sekarang, meskipun nilai-nilai estetika dan ritual masih dipertahankan, beberapa proses mulai dilakukan secara simbolis saja. Seni ukir tradisional masih digunakan, tetapi sering dipadukan dengan desain modern untuk menarik wisatawan atau keperluan komersial dan juga motif-motif yang di-request oleh customer. Dahulu, pinisi dibuat untuk keperluan pelayaran, kapal nelayan dan perdagangan. Sepenuhnya dikerjakan oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari warisan leluhur. Saat ini selain sebagai keperluan berlayar dan perdagangan, kini pinisi juga berfungsi sebagai kapal wisata dan ikon budaya dengan nilai jual tinggi. Pinisi juga mendapatkan pengakuan UNESCO dan dukungan pariwisata menjadikan pinisi aset sebagai sekaligus sumber pendapatan baru bagi daerah. Di tengah arus modernisasi, pinisi mengalami berbagai kondisi teknologi. Dahulu seluruh bagian kapal dirakit secara manual tanpa alat ukur modern. Ini sebagian besar proses telah dimanfaatkan teknologi seperti pemotongan kayu presisi, pemakaian mesin diesel, dan desain berbantuan komputer. Kayu lokal pun semakin langka sehingga banyak pengrajin mengimpor kayu dari daerah lain. Selain itu, kapal pinisi modern ini kini dilengkapi dengan perangkat navigasi canggih, sistem keamanan laut, dan kenyamanan bagi wisatawan. Esensi tradisional dan nilai-nilai spiritual masih tetap dijaga oleh komunitas pembuatnya sebagai warisan yang tak tergantikan. Next. Adapun metode kajian yang dimana saya langsung turun ke lapangan
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sejarah, proses pembuatan, dan nilai simbolik perahu pinisi di Tanah Beru, Bulukumba. Dengan dua metode utama yaitu studi pustaka dan survei lapangan, analisis semiotika pendekatan Roland Barthes dan Charles Sanders Peirce. Studi pustaka dan survei, yang dimana menelaah berbagai literatur yang relevan termasuk artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen akademik. Roland Barthes, yang dimana membagi analisis tanda menjadi dua tingkat yaitu denotasi konotasi dan mitos masyarakat setempat. Adapun Charles Sanders Peirce membagi tanda menjadi 3 jenis yaitu yang pertama ikon, indeks, dan simbol. Next. Adapun proses pembuatan perahu pinisi, informasi proses pembuatan perahu pinisi ini didapatkan dari wawancara dan video proses pembuatan di YouTube. Yang pertama yaitu penentuan hari baik, yang kedua pemilihan kayu, yang ketiga pemotongan lunas atau bisa disebut anak bang kalak biseang, yang keempat peletakan lunas atau dasar kapal, yang kemudian penyambungan lunas atau bisa disebut anatara, yang keenam itu pemasangan tulang rusuk dan struktur perahu, yang terakhir itu peluncuran perahu. Next. Adapun analisis makna dan simbolisme perahu pinisi, yang dimana saya mengambil semiotika karena sebagai sebuah teori komunikasi, teori semiotika komunikasi memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan pada sistem tanda termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk berbagai makna yang melintas kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Yang pertama itu Roland Barthes, yang dimana ia menyatakan bahwa semiologi untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam sistem of significance. Yang kedua itu ada Charles Sanders Peirce, yang dimana ia mendefinisikan semiologi ilmu umum tentang tanda. Next. Adapun jenis-jenis perahu pinisi, yaitu yang pertama pinisi lambo atau lamba, yang dimana pinisi lambo ini merupakan versi lebih modern dari kapal pinisi tradisional. Ciri khasnya adalah penggunaan mesin diesel atau perahu layar motor yang membuatnya tidak sepenuhnya tergantung pada layar untuk berlayar. Bentuk lambung ini dipakai sejak tahun 1990-an yang mengambil bentukan dari kapal-kapal Eropa. Lamba atau lambo lebih cocok digunakan menggunakan mesin karena bentuk ini menggunakan kemudi di tengah yang membuatnya lebih gampang bermanuver. Kapal jenis ini memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih modern dalam desainnya. Pinisi lambo cenderung digunakan untuk kegiatan perdagangan atau kapal penumpang yang beroperasi secara komersial dan juga sebagai kapal wisata. Yang kedua yaitu pinisi palari, yang dimana pinisi palari ini atau bisa disebut juga sebagai pinisi tradisional, yang dimana bentuk awal dari kapal pinisi dengan lunas bagian terbawa kapal yang ukurannya lebih lebar, serta kemudi di samping dari jenis lamba. Pelari berasal dari kata untuk berlari. Bentuk lambung ini mirip dengan lambung kapal padewakang yang digunakan orang Sulawesi untuk mencari ikan. Kapal ini masih menggunakan layar sebagai alat utama untuk berlayar di tengah laut. Mengandalkan kekuatan angin, ukuran pinisi palari biasanya lebih kecil dan lebih tradisional dalam desain serta penggunaan layarnya. Pinisi palari pada masa lalu umumnya digunakan sebagai kapal nelayan atau kapal yang mengangkut barang dagangan. Next. Adapun analisis unsur kesenirupaan dari perahu pinisi, yang pertama yaitu aspek bentuk. Dari segi bentuk, struktur lunas tulang rusuk dan layar yang dirancang secara streamline
menampilkan proporsi yang selaras dan estetika struktural yang elegan. Dalam pandangan semiotika Peirce, bentuk tersebut berfungsi sebagai ikon yang mempresentasikan kapal secara umum, sekaligus sebagai indeks dari adaptasi terhadap kondisi laut dan kebutuhan pelayaran yang stabil dan cepat. Bentuk ini juga menjadi simbol status dan kebanggaan budaya masyarakat pembuatnya. Dari sudut pandang Barthes, bentuk kapal ini memiliki denotasi sebagai struktur kapal yang nyata, namun membawa konotasi akan kecanggihan teknik perkapalan tradisional. Ia mengandung mitos tentang keberanian pelaut Bugis Makassar dan kejayaan mereka dalam mengarungi lautan. Next. Adapun aspek ukiran atau motif, pada aspek ukiran berbagai motif flora dan fauna yang menghiasi bagian buritan hingga kepala kapal yang menunjukkan perhatian tinggi terhadap estetika dan makna simbolis. Dalam teori Peirce, ukiran ini bertindak sebagai ikon karena menyerupai bentuk nyata di alam, menjadi indeks keterampilan dengan pengrajin, dan berfungsi sebagai simbol kepercayaan budaya seperti makna pelindung atau pembawa keberuntungan. Dalam kerangka Barthes, ukiran tersebut memiliki denotasi sebagai hiasan visual, konotasi sebagai ekspresi nilai spiritual dan artistik, dan menyimpan mitos tentang kekuatan magis yang dipercaya menjadi keselamatan kapal di laut, mencerminkan kepercayaan lokal terhadap kekuatan gaib atau roh penjaga. Next. Adapun aspek komposisi visual perahu, yang dimana komposisi visual kapal mencerminkan keharmonisan desain, seperti penempatan tiang layar, bentuk buritan, serta keseimbangan visual antara struktur atas dan bawah kapal. Secara semiotik menurut Peirce, komposisi ini menjadi ikon dari bentuk kapal tradisional, sekaligus indeks dari perhitungan teknis terhadap keseimbangan dan fungsi pelayaran. Secara simbolik, ia mempresentasikan nilai kosmologis masyarakat Bugis Makassar yang percaya pada keseimbangan antara dunia atas, tengah, dan bawah. Dalam teori Barthes, komposisi visual ini mempunyai denotasi sebagai tatanan struktural dengan konotasi berupa manifestasi pengetahuan dan filosofis hidup penciptanya. Komposisi tersebut mengandung mitos tentang pentingnya harmoni dalam kehidupan yang selaras dengan alam dan nilai-nilai leluhur. Next. Adapun sumber informasi yang saya dapatkan. Next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari Saudara Ahmad Jabal. Nah, sebelum melangkah ke presentasi selanjutnya dari beberapa presenter, mungkin minta izin untuk lebih duluan presentasi karena kebetulan presenter selanjutnya lagi berhalangan. Ya, selanjutnya adalah presentasi dari saya sendiri, yakni Fahri Ramadan, terkait analisis kajian makna dan simbolik motif ragam hias dan arca pada makam Raja Karaeng Palengke Deng Lagu atau Raja ke-18 dari Kerajaan Binamo. Ya, sudah kelihatan? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kajian rupa lokal dan Nusantara, yakni Bapak Dr. Pangeran Paita Yunus, SPD MSN. Di sini saya akan mempresentasikan kajian yang saya teliti, yakni makna dan simbolik motif ragam hias dan arca pada makam Raja Palengke Deng Lagu, Raja ke-18 dari Kerajaan Binamo. Ada materi pokok yang akan dibahas, yakni latar belakang, lalu sejarah lokalnya, kemudian yang ketiga metode kajian, yang keempat jenis ragam hias dan arca yang ada pada makam, yang kelima adalah makna dan simbolik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, latar
latar belakang. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan Indonesia yang sangat beragam melahirkan berbagai warisan budaya dan tradisi yang menjadi cerminan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, yang terdapat banyak jenis kekayaan Indonesia pada aspek budaya dan tradisi. Salah satunya adalah motif ragam hias pada makam. Nah, situs makam tradisional, khususnya makam para bangsawan raja, memiliki peran penting sebagai representasi sejarah Sulawesi Selatan sebagai tanah yang memiliki 4 suku, yakni Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, yang menyimpan banyak peninggalan makam raja. Peninggalan makam tersebut bukan hanya sekedar tempat pemakaman, melainkan menjadi salah satu monumen budaya. Nah, salah satu peninggalan penting yang memiliki keunikan tersendiri adalah makam Karaeng Palengke Deng Lagu, Raja ke-18 dari Kerajaan Binamu yang telah keberadaan makam ini tidak hanya menunjukkan posisi beliau dalam sebuah sejarah kerajaan, tetapi juga memperlihatkan perkembangan yang berada pada permukaan batu nisan dan struktur makam secara keseluruhan. Nah, motif-motif yang ditemukan pada makam tersebut meliputi bentuk ragam hias flora, fauna, dan figuratif. Juga beberapa elemen lainnya, seperti tulisan lontara dan arca pada makam. Selanjutnya adalah Karaeng Palengke Deng Lagu dalam sejarah lokal. Karaeng Palengke Deng Lagu merupakan raja ke-18 dari Kerajaan Binamu yang terkenal sebagai pemimpin yang berwibawa, tegas, religius, dan visioner. Nah, kematian Raja Karaeng Palengke menandai akhirnya dari sebuah era kepemimpinan yang berakar kuat pada tradisi spiritual dan sosial. Pendirian makamnya kemudian dilakukan dengan memperlihatkan status, kebiasaan, dan karakter sebagai seorang raja. Hal tersebut tergambarkan pada beberapa bentuk arsitektur dan motif ragam hias pada makam. Selanjutnya adalah metode kajian. Kajian ini menggunakan dengan metode gabungan, yakni menggunakan metode kajian pustaka atau library research dan kajian etnografi yang dilakukan dengan secara langsung mendatangi lapangan tersebut. Kemudian jenis-jenis pada jenis yang ada pada makam. Nah, ada 2 jenis. Yang pertama adalah motif ragam hiasnya, yang terdiri dari flora, fauna, figuratif. Dan yang kedua adalah arca, yang terdapat pada bagian atas yang berbentuk manusia yang sedang duduk di kursi atau di singgasana. Oke, selanjutnya adalah makna dan simbolik ragam hias. Nah, bentuk merupakan suatu wujud yang tampak dan dapat diamati dengan indera penglihatan. Struktur atau susunan makam Raja Karaeng Deng Lagu yang berada di kompleks makam Raja-Raja Binamu adalah aspek atau unsur visual yang menyangkut keseluruhan dari bangunan tersebut yang ditata dengan sedemikian rupa yang menghasilkan suatu konstruksi dan keutuhan bentuk atau hubungan yang bermakna antara bagian sehingga menghasilkan suatu keseimbangan yang sama halnya dengan seni arsitektur lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa ragam hias. Yang pertama ragam hias flora, yang dimana komposisi motif ragam hias pada makam Karaeng Palengke Deng Lagu memiliki 2 aspek perspektif berupa mimetik atau wujud suatu tiruan alam dan simbolik. Yang dimana pada representatif mimetik terlihat pada sejumlah motif ragam hias flora yang berbentuk bunga atau kembang dengan representasinya parendreng di bagian tengah makam. Motif flora pada makam memiliki bentuk dari imitasi bunga dengan parendreng yang menjalar atau sambung menyambung. Nah, motif ragam hias bunga parendreng pada makam Raja Karaeng Palengke Deng Lagu memiliki makna dan simbolik bahwa beliau selalu menjalin hubungan dan menjaga tali silaturahmi sesama raja dan masyarakatnya. Yang kedua adalah makna dan simbolik ragam hias fauna, yang dimana terdiri dari 3, yakni motif ayam, motif anjing, dan motif macan. Nah, representasi simbolik hadir yang terlihat dari banyaknya motif ragam hias pada makam Karaeng Palengke Deng Lagu. Beberapa simbol yang muncul di antaranya motif fauna yang berbentuk ayam, anjing, kuda, dan macan. Motif fauna yang menggambarkan ayam adalah sebuah representatif simbolik
dari kegiatan Raja Karaeng Palengke Deng Lagu, yang dimana semasa hidupnya gemar yang dinamakan dengan menyambung ayam atau pabate jangang. Kemudian selain motif ragam hias bentuk ayam, terdapat pula bentuk anjing, yang dimana penggambaran anjing pada makam adalah salah satu hewan yang dulunya dijadikan sebagai anjing pelacak. Yang selanjutnya adalah Karaeng Palengke Deng Lagu menggunakan anjing pelacak ketika ingin mencari seseorang yang berbuat kerusuhan di suatu lokasi pada saat itu. Nah, komposisi yang menjelaskan suatu karakter pada makam Raja Palengke Deng Lagu terlihat pada motif fauna macan yang terletak pada bagian atas pada makam. Nah, macan pada makam tersebut menyampaikan sebuah makna bahwa beliau memiliki karakter keberanian. Macan dalam konsep masyarakat Jeneponto disebut macan kebo, yang artinya sebutan bagi pemimpin yang paling depan membela kerajaan atau wilayah. Nah, selanjutnya adalah makna dan simbolik ragam hias figuratif. Selain flora maupun fauna, terdapat juga motif figuratif yang berupa penggambaran manusia dengan menggunakan senjata lengkap yang merepresentasikan sebuah simbolik bahwa Raja Karaeng Palengke Deng Lagu merupakan seseorang kesatria yang ditakuti dan terampil dalam menggunakan alat perang. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat sebuah motif yang menggambarkan manusia dengan kuda, seperti pada gambar di sebelah sisi kanan. Hal tersebut adalah sebuah representatif simbolik bahwa dalam memimpin kerajaan saat perang, Karaeng Palengke Deng Lagu menggunakan kuda sebagai sebuah kendaraannya. Dan yang terakhir adalah arca pada makam Karaeng Palengke Deng Lagu. Nah, makam Karaeng Palengke Deng Lagu, Raja ke-18 Binamu, berlokasi di Kompleks Makam Batalion di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yang dimana makam Karaeng Palengke Deng Lagu merupakan makam yang terbesar di Kompleks Makam Bontoramba, dengan bentuk konstruksinya terdiri dari 4 tingkat. Pada bagian atas bangunan makam terdapat sebuah patung manusia yang duduk di atas kursi. Nah, sebenarnya pada kompleks makam tersebut terdapat 3 arca, namun 2 arca telah hilang atau telah dicuri oleh seseorang, yang dimana arca tersebut penggambaran dari seorang perempuan. Kemudian hanya tersisa pada arca yang berada di atas makam Karaeng Palengke Deng Lagu. Nah, patung atau arca yang ada pada bagian atas makam berfungsi sebagai batu nisan. Arca yang berbentuk manusia tersebut digambarkan sebagai Karaeng Palengke Deng Lagu yang sedang duduk di singgasananya. Dengan bentuk tersebut direpresentasikan sebagai sebuah simbol dari kedudukan Raja Karaeng Palengke Deng Lagu yang sangat dihormati. Yang terakhir adalah kesimpulan. Makam Karaeng Palengke Deng Lagu Kerajaan Binamu merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki historis, tetapi juga nilai artis, simbolik, serta makna yang tinggi. Motif ragam hias yang terdapat pada makam ini baik ragam hias flora, fauna, figuratif, maupun pada karya patung arca mencerminkan sebuah karakter, status sosial, serta pandangan hidup masyarakat setempat terhadap kekuasaan spiritual dan kehidupan setelah mati. Nah, motif-motif tersebut tidak sekedar hiasan saja, melainkan menjadi media ekspresi budaya yang syarat makna dan nilai simbolik. Melalui pendekatan etnografi dan kajian pustaka, kajian ini berhasil mengungkapkan bahwa ragam hias pada makam Karaeng Palengke Deng Lagu merepresentasikan sebuah hubungan sosial, keberanian, religius, serta kepemimpinan yang kuat. Kajian ini juga menjadi sebuah bentuk pelestarian terhadap nilai-nilai budaya lokal yang mulai terkikis oleh modernisasi, sekaligus menjadi bukti penting akan kekayaan hasanah budaya masyarakat Jeneponto dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Pada kajian ini saya mengambil beberapa rujukan, baik itu buku dan jurnal. Beberapa di antaranya adalah buku dari Ab Mutaib terkait makam-makam Raja Binamu,
Yang kedua adalah jurnal dari Jupri terkait makna rekam hias dan pada makam raja, dan beberapa juga terkait jurnal-jurnal yang saya juga mengambil beberapa dari kanal YouTube, dan saya juga mengumpulkan data secara langsung dan lainnya. Ya, mungkin hanya itu dari presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Maaf tadi saya beberapa menit terlempar ya. Siapa lagi yang belum tampil? Iya, presentasi selanjutnya adalah dari Dinul Haq. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saudara Dinul. Oke, kalau tidak ada Dinul, silahkan teman-teman. Ada yang ingin mengomentari 5 penampil tadi, mulai dari Dewi, terus Andi Sultan, terus Fajar Aswad, Ahmad Jabal, dan terakhir Fahri Ramadan. Silakan, kalau ada yang mau mengomentari. Cuma menepi dulu Pak. Bentar di jalan soalnya. Ya. Baik, bismillah. Kelihatan? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinul Haq, biasa dipanggil Dinul. Di sini saya ingin mempresentasikan kajian seni rupa saya, yaitu ukiran Toraja.
Ukiran Toraja sendiri merupakan salah satu bagian integral dari sistem budaya masyarakat suku Toraja yang mendiami wilayah Pedungan di Sulawesi Selatan. Ukiran dalam konteks budaya Toraja merupakan wujud dari simbolisme dan identitas sosial yang melekat dalam struktur arsitektur tradisional, terutama rumah adat yang disebut tongkonan. Ada beberapa perkembangan ukiran Toraja yaitu pertama pada masa pramodern, di mana ukiran ini hanya diproduksi oleh keluarga bangsawan atau tongkonan layuk dan digunakan sebagai penanda strata sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, seiring berkembangnya agama Kristen dan modernisasi sejak awal abad ke-20, terjadi penyesuaian bentuk dan fungsi ukiran. Yang ketiga yaitu pada masa kini, seni ukir Toraja telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia dan menjadi objek wisata budaya yang menarik minat nasional maupun internasional. Ada 4 teknik seni ukiran Toraja yang dimana yaitu pertama pemilihan material, yang kedua penggambaran pola atau desain, ketiga pemahatan, 4 yaitu pewarnaan. Berikut motif-motif ukir Toraja. Yang pertama yaitu patedong atau motif kerbau. Motif ini melambangkan kekuatan, kekayaan, dan status sosial. Kerbau adalah binatang penting dalam adat Toraja, terutama dalam pemakaman Rambu Solo. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin tinggi status sosial keluarga tersebut. Selanjutnya itu motif ukir Toraja Pak Barung Burung. Motif ini menggambarkan perjalanan roh ke alam baka. Ukiran ini sering ditemukan pada bagian atas rumah tongkonan dan lumbung atau alang. Bentuknya menyerupai pusaran atau gelombang spiral yang melambangkan kesinambungan hidup dan alam semesta. Motif ukiran Toraja sendiri, keseluruhan motif ini tidak berdiri sendiri, melainkan disusun dalam komposisi yang harmonis pada bidang tertentu, seperti dinding rumah adat, lumbung padi, peti jenazah, dan perlengkapan upacara lainnya. Berikut relevansi ukiran Toraja dalam pendidikan, yaitu media pembelajaran berbasis kearifan lokal, pembentukan identitas budaya dan estetika lokal, pelestarian warisan budaya melalui pendidikan. Adapun kesimpulannya yaitu seni ukir Toraja merupakan ekspresi budaya di mana dia menyatu dengan sistem kepercayaan, struktur sosial, dan arsitektur masyarakat Toraja. Dalam konteks pendidikan, ukiran Toraja memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran seni rupa berbasis kearifan lokal. Integrasinya dalam pendidikan dapat memperkuat identitas budaya, meningkatkan apresiasi seni, serta mendukung pelestarian warisan budaya tradisional di tengah arus globalisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terpedaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari Saudara Dinul Haq, dan mengakhiri presentasi hari ini karena kebetulan 2 teman lagi berhalangan untuk melakukan presentasi. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Pangeran Peta Yunus. Oke, sebelum saya komentari beberapa tulisan, silakan kalau ada yang lain dulu menanggapi, silakan. Ada yang mau komentar? Ada komentar enggak? Nggak ada ya? Oke. Teman-teman sekalian, ada beberapa tadi yang mencoba untuk mengulas kajiannya dengan model pendekatan semiotika ya.
termasuk diantaranya misalnya Maudud Lompoa, Fajar Aswad, terus Pak Tuliwan, Pak. Ahmad Jabal, ya, Fatwa juga ya. Pak Tuliwan, Pak, yang Malut Lumpur. Kalau Maudud Fajar Lompoa dia sampai biru, Pak. ya. Kalau Fajar Aswad sudah, Pak. Oh, ya, tadi namanya Fatwatul ya. Fatwatul. Iya, Pak. Oh iya, Fatwatul. Ikhwan. Oke, yang penting semuanya ketika Anda menggunakan analisis. Jadi secara umum dulu bahwa ada beberapa yang sudah berani masuk dalam wilayah bagaimana menganalisis karya-karya Izin Pak, suaranya tidak kedengaran. tadi terputus ya. Halo, apa kedengaran? Iya Pak, kedengaran. Ya, Ya. Pak. Jadi ada beberapa yang sudah bagus cara menganalisisnya, ada juga yang memang masih tidak terlalu dalam ya. Secara sepintas saja, misalnya Dindo tadi tentang ukiran Troja, itu bagusnya setiap jenis ukiran dianalisis mulai dari bentuk, terus maknanya, terus pewarnaan dan lain sebagainya, sehingga
kelihatan bahwa memang Anda kaji lebih mendalam. Ini juga terkait atau makalahnya Dewi Astuti Abdullah tentang kain tenun kajang. Jadi ketika Anda mencoba untuk menganalisis ini, bagusnya memang kalau Anda mencoba untuk lebih tajam lebak ya. Namun kalau Anda fokus pada motif dengan lebih tajam melakukan wawancara atau dengan mengkaji literatur, itu akan lebih bagus. Termasuk warnanya. Mengapa misalnya warna hitam yang harus selalu tampil ketika orang-orang Kajang melakukan aktivitas sehari-hari ataupun kegiatan pesta. Nah, itu menarik itu. Jadi ingat kita ini kajian seni rupa lokal ya, seni rupanya yang dikaji, bukan hanya budayanya, tapi budaya oke lah, tapi budaya itu tidak terlalu dominan ketika kita membahas tentang kajian seni rupa lokal. Jadi tadi Dewi itu lebih banyak membahas tentang itu, dan saya berharap makalah Dewi ini lebih tajam lagi masuk kepada analisis makna kain, baik motif maupun warnanya ya. Nah, terus penyajian Dewi tadi juga terlalu banyak tiponya, banyak sekali kesalahan-kesalahan ketiknya ya. Kalau diperhatikan, turun itu enggak pakai G, turun temurung. Turun temurung. Kalau Anda menulisnya turun. Katakana, ada juga kata-kata atau apa itu maksudnya katakana ya. Banyak sekali tiponya, banyak sekali kesalahan-kesalahan ketik ketika Dewi tadi tampil. Ya, seperti itu. Nah, untuk Andi Sultan Alauddin tentang Balak Lompoa, oke. Sudah mulai tajam pada bagaimana mengkaji bentuk dan makna dari seni hias yang ada pada Balak Lompoa. Namun tidak dicantumkan sumbernya. Apakah memang melalui kajian literatur saja atau Anda melakukan wawancara? Ya, saya melihatnya Anda lebih banyak mengambil dari buku tadi ya, terkait dengan makna-makna yang ada pada ragam hias yang ada pada Balak Lompoa tadi. Nah, sehingga maknanya itu lebih lebih secara umum Anda kemukakan dalam penyajian tadi. Nah, kalau untuk Fatwatul Ikhwan ini semiotika versi itu mestinya tadi fokus saja pada satu model teori semiotika, apakah Anda menggunakan Sander Weier's atau Laurent Barthes. Walaupun kita tahu bahwa Laurent Barthes itu adalah muridnya Weier's ya. Jadi Weier's itu lebih duluan dibanding Roland. Laurent Barthes itu lebih mengembangkan teori-teori yang dikemukakan oleh Sander Weier's. Jadi saya sarankan kalau bisa Anda mencoba saja mengkaji apakah menggunakan teorinya Weier's, semiotika Weier's atau semiotika Laurent Barthes. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan teori semiotikanya Sander Weier's itu ya tentu kita akan menerapkan triangle science yang dikemukakan oleh Weier's itu, misalnya ada ikon, ada indeks, dan ada simbol. Ya. Nah, kalau itu tiga hal ini kalau kita terapkan misalnya dalam kain tenun, misalnya ini saya contohkan kain tenun misalnya, maka salah satu contoh yang paling menarik, kalau ikon itu kan mewakili tanda yang memiliki kemiripan dengan objek yang contohnya ya berupa motif bunga itu ikonnya dapat dianggap sebagai ikon karena kemiripannya dengan bunga yang sebenarnya, yaitu ikon. Kalau misalnya motif hewan ya, motif hewan seperti burung atau ikan dapat dianggap sebagai ikon yang memiliki kemiripan dengan hewan yang sebenarnya. Ya, itu kalau ikon. Kalau dia indeks pada ragam hias misalnya, kita tahu indeks itu kan kalau dalam teori Weier's itu adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Jadi kalau ada asap berarti ada api ya. Nah, kalau kita tarik pada motif kain tenun yang ada di Sulawesi Selatan, maka indeksnya itu bisa berupa apa? Misalnya warnanya. Ya kalau warna pada kain tenun itu dianggap sebagai indeks. Kenapa? Karena dapat menunjukkan status sosial. Jadi kalau misalnya dia menggunakan warna merah, itu dulu kan
Dan sembarang orang bisa menggunakan corak-corak baju atau kain dengan warna merah. Sama dengan baju bodo. Baju bodo dulu kan itu hanya ada 3 warna, putih, hitam, dan hijau. Kalau putih itu berarti nenek yang menikah, terus kalau dia hitam berarti orang tuanya, dan kalau dia hijau itu adalah saudara-saudaranya yang belum menikah, ya seperti itu. Jadi indeks di sini bisa berupa warna-warna, itu bisa menunjukkan status sosial atau kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Nah, kalau misalnya dia motif geometris dalam pendekatan indeks ini, ya tentu motif indeks pada kain tenun itu bisa mewakili asal-usul atau identitas masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi motif geometris ya, sulap apa tadi yang dikemukakan oleh Andi Sultan pada dinding rumah adat atau balak Lompua itu juga menarik. Dicoba didekati dengan semiotika standard verse. Ya. Nah, kalau simbolnya tentu Anda tahu, misalnya kalau dia di atap-atapnya itu di timpanonnya, timpa lajanya ada motif kepala kerbau, tentu ya ada simbol-simbol tertentu yang ingin mewakili, apakah dia simbol kekuatan, apakah dia simbol kemakmuran. Kalau dia misalnya di Bugis, Sulawesi Selatan, misalnya di Sidrap itu, yang pernah saya teliti, motif naga memang di atap hubungan rumah, pas di atapnya itu menandakan adanya kekuatan, keberanian, atau kekuasaan. Ya. Nah, kalau sebagai simbol rezeki yang tidak putus-putus, ya, simbol kehidupan, simbol kesucian. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika Anda menganalisis dengan menggunakan pendekatan semiotika, mungkin lebih tajam, ya. Bisa sarankan misalnya tadi Dewi, tolong menggunakan analisis apa untuk motif dan warnanya. Sultan juga makna seni hias yang ada pada balak Lompua, tolong dipertegas sumbernya dari mana, apakah melalui wawancara atau melalui kajian literatur, ya. Nah, untuk Fatwa Ikhwan tentang modul Lompua, saya sarankan kalau bisa menggunakan satu teori saja, tidak usah dibartes dengan pers, ya. Jadi mungkin kalau Anda menggunakan pers, maka pers yang akan Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan barteslah supaya lebih tajam kajian Anda terkait dengan modul Lompua itu. Sama dengan Ahmad Jabal, saya sarankan kalau bisa satu saja Anda menggunakan teori untuk mengkaji tentang perahu pinisi, ya. Oke, saya kira itu ya. Untuk di Nulhak, silakan dielaborasi lagi makalahnya, dipertajam lagi terkait dengan ukiran Toraja. Jadi bukan hanya jenisnya, tapi tolong lebih masuk kepada makna ragam hias dan fungsinya. Karena ada beberapa ragam hias di Toraja itu tidak bisa ditempatkan di bagian atap atau bagian atas rumah. Ada juga memang hiasan hanya untuk di badan rumah dan ada hiasan untuk dibawa kaki rumah. Jadi ini harus hati-hati ketika Anda mencoba membahas tentang seni hias Toraja. Karena Toraja itu sudah memiliki pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar. Ya, misalnya ukiran mata alo itu matahari, ya. Itu tidak boleh ditempatkan di badan rumah atau kaki rumah. Dia harus berada di atap, di bagian timpanon. Nah, seperti itu. Jadi ini harus hati-hati ketika Anda harus membahas itu. Oke, saya kira itu yang komentar saya terkait dengan teman-teman. Pak Hari saya kira sudah cukup lumayan, ya. Silahkan dilanjutkan. Kalau ada beberapa hal yang ini Pak Hari memang merubah judulnya, ya? Iya Pak. Iya Oh, Pak. iya. Kan kemarin dari kain tope ke makam Raja Paling Lagu. Saya lihat berubah anunya, ya. Oke. Jadi silakan diperbaiki makalah-makalahnya, terus setelah itu kirim segera, kalau bisa hari Ahad sudah harus ada di link Google Drive yang dikirim oleh ketua tingkat. Bagaimana ketua tingkat? Apa linknya masih masih bisa digunakan, ya, ketua tingkat? Ya Pak, masih bisa digunakan Pak. Saya lihat tadi baru ada satu yang mengirimkan tugasnya, ya, untuk tugas kedua. Tadi Saya juga Pak. Oh ya, sudah dimasuk di linknya. Masukkan saya di linknya. Termasuk Saya juga Pak sudah. makalah. Oke. Ya Pak, nanti saya kirimkan linknya Pak lagi. Masuk lagi makalahnya, ya. Siap Pak. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Saya Pak sedikit tapi Pak.
Ya, silakan. Mau tanya yang untuk kajian seni rupa lokal itu ada makalahnya juga Pak, sama PPT-nya, sama kajian seni rupa Kalau Nusantara untuk juga Pak. kalau untuk seni rupa Nusantara cukup makalah saja, tidak usah ada PPT. Sedangkan untuk seni rupa lokal PPT saja, tidak usah ada makalah. Ya Pak. Itu Iya. saja. Makasih Pak. Oke bosku, silakan yang lain. Kapan saya bisa? Oh ya, langsung di anu ya. Kalau untuk nilainya langsung dimasukkan di ini ya. Yang belum tampil siapa lagi? Padli belum ya? Fadli Elmardi sama Andi Aldian, Pak. Dengan Andi siapa? Andi Aldian, Pak. Andi Aldian. Yang sebelumnya tampilkan Romi, terus siapa? Fajar Aswa, Kak Irsan. terus Iksan ya, Irsan Jafar ya. San Jafar Pak ya. Ya, Ya. Pak. Terus satu lagi Fauzia. Fauzia ya, Fauzia. Jadi ini baru 10 orang yang tampil ya. Lagi 2 orang ini. Pak Nur Wahida juga, Pak. Lagi Padil dengan Nur Elmardi ya. Wahida juga sudah, Pak. Siapa dek? Nur Wahida. Nur? Nur Wahida, Pak. Sudah juga. Membahas tentang apa Nur? Maaf. Ada Nur Iya Wahida Pak, masuk sini. tadi iya Ada Pak. Nur Wahida mana? Iya Pak. Anu Pak, kain songket, sengkang. Oh iya. Oke. Saya lihat catatan saya. Oke sudah ada ya. Jadi yang sudah tampil itu 11 orang, tinggal 2 orang yang belum ya. Nur Wahidatul sudah. Yang belum adalah Fadli Elmardi dengan Andi Aldian. Ya. Jadi yang belum tampil ini silakan saja dikirim PPT-nya untuk saya nilai. Artinya nilai Anda tidak ada nilai presentasi ya. Yang 2 orang. Fadli dengan Andi Aldian. Yang lain ada nilai presentasi dan ada nilai tanya jawab. Oke, saya kira demikian teman-teman sekalian. Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum kita istirahat. Ada pertanyaan? Tabe, Pak. Ya, silakan. Iya, kemarin kalau nggak salah untuk tugasnya itu seni rupa lokal dibuatkan PPT dan makalah, Pak. Oh begitu. Kalau saya sih sudah cukup yang PPT-nya untuk lokal. Tapi kalau ada yang mau mengirimkan silakan. Iya Pak, karena rata-rata teman sudah tergambar tadi. Kirim. Ya, kalau yang untuk Nusantara itu cukup makalahnya saja ya. Baik, Pak. Ya, cukup makalahnya saja. Kalau yang untuk tugas pertama lokal, kalau misalnya sudah ada yang terlanjur membawa makalahnya, silakan dikirim dengan PPT-nya. Setelah direvisi, setelah mendapat saran-saran ya. Oke. Silakan kalau masih ada. Ini minggu depan insya Allah nilainya sudah saya bisa input ke aplikasi Sinilai, namun tetap kami berharap Anda bisa memasukkan tugasnya tepat waktu. Jadi terakhir penginputan nilai itu tanggal 21. Jadi kalau bisa tanggal 20 tugas-tugasnya sudah masuk semua di Google Drive ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya.